Teman-teman Kompasiana, sudah berbuka? Saatnya sekarang kita menyiapkan menu untuk makan sahur. Ada kalanya kita malas untuk masak atau makan sesuatu yang berat, makanya malam ini saya akan mencoba satu resep inovasi yang mungkin bisa menggugah selera sahur Anda. Bahan yang saya gunakan adalah sederhana, teman-teman juga bisa menyesuaikannya, tinggal apa yang tersedia di rumah. Nah, saya gunakan tahu 2 kotak, kemudian telur puyuh. Kalau teman-teman kiranya tidak ada telur puyuh dan di rumah ada telur ayam kampung atau telur ayam negeri juga bisa digunakan. Direbus terlebih dahulu. Kemudian saya punya soun dan aneka sayuran. Nah, kebetulan ini sayurannya yang ada adalah gambas. Ini gambas, kemudian ada buncis, baby buncis, ada kentang, jagung manis, wortel, daun bawang, dan seledri. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan, misalnya di rumah ada bunga kol, ada brokoli, atau mungkin ada apalagi yang biasa buat sop, kol atau kubis, lobak juga bisa digunakan. Untuk bumbunya seperti biasa, saya sediakan 2 siung bawang putih dan 2 siung kecil bawang merah. Saya punya persediaan bawang goreng, kemudian saya sengaja tambahkan 1 ruas jari jahe. Kemudian ada garam merica secukupnya, dan saya gunakan bumbu instan sayur sop sebagai pengganti dari penyedap rasa. Nah, setelah semua sayuran dipotong, kita siap untuk mengukusnya. Jangan lupa telur puyuhnya juga dikupas kulitnya. Begitu juga tahu, nanti kita kukus. Teman-teman yang alergi dengan telur puyuh bisa mengganti bahan lain dengan misalnya bakso seafood, atau bisa juga dengan sosis dan aneka bahan seafood lainnya. Nah, kita siapkan kukusan. Kalau uapnya sudah panas, tinggal kita masukkan semua bahan. Tahu, oke, panas, hati-hati. Kemudian telur puyuh, panas. Terus sounnya juga kita kukus, oke. Begitu juga dengan bahan-bahan yang lain. Nah, kita kukus semua bahan sop. Nah, biasanya kan sop itu dicemplungkan. Nah, kali ini saya mencoba teknik kukus, karena jika kita masak sop kemudian dihangatkan, rasanya pasti beda ya. Nah, sop kukus ini bisa jadi alternatif teman-teman untuk makan sahur dengan sop yang tetap segar, karena kuahnya nanti dipisah. Nah, tapi jangan lupa, karena ini wortelnya saya sengaja tusukkan, jadi nanti dipotongnya saat mau makan. Oke, sambil dibalak-balik bihunnya. Oke. Nah, kentang kita masukkan. Tunggu sebentar lagi. Yang dulunya nanti kita siram air aja. Oke. Itu juga dengan dan jagungnya nanti bisa di mix dengan oke. Nah, sayuran, tahu dan telur puyuhnya kita kukus sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, teman-teman, sudah 15 menit dan kita bisa lihat sayurannya matang. Tahu dan telur puyuh yang sudah direbusnya juga semakin padat ya. Nah, salah satu tips untuk mengawetkan tahu itu antara lain sebelum
setelah kita beli, kita cuci dengan air hangat, kita bisa mengukusnya. Dengan kita mengukus tahu baru disimpan, insya Allah tahunya akan lebih tahan lama. Nah, sekarang saatnya kita menyiapkan kuahnya. Nah, teman-teman bisa masukkan sedikit minyak atau margarin. Oke. Nah, tumis. Baru. Pastikan bawang putih dan bawang merahnya sampai matang ya teman-teman, karena kalau tidak biasanya itu akan menyebabkan kuah menjadi kurang fresh atau kurang segar. Tidak perlu sampai menjadi seperti bawang goreng. Kita tinggal tambahkan atau tuang air. Tambahkan air sesuai selera atau kebutuhan. Oke. Kemudian setelah sudah, kita masukkan bumbu sop. Oke, bumbu sop. Saya gunakan sekitar 1 sendok makan. Jangan lupa tambahkan lada bubuk. Dan sedikit garam. Tunggu sampai mendidih. Nah, teman-teman, kuah sop siram sudah mendidih dan kita matikan apinya. Nah, karena kuah sop siram ini murni hanya berisi bumbu dan sengaja saya tambahkan jahe untuk mengunci kesegaran kuah. Jadi sebenarnya cukup didiamkan saja, nanti giliran tiba waktu sahur tinggal dihangatkan lagi tanpa perlu repot. Karena kita sudah masuk waktu sahur, kita tinggal ambil deh sayuran kukusnya. Nah, ya, waktu sahur tiba teman-teman, dan kita tinggal hangatkan deh kuahnya. Nah, daun bawang yang sudah dipotong tadi tinggal masukkan deh ke kuahnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menyajikan sop kukus suka-suka kuah siram? Bisa memotong sesuai selera. Oke. Bisa juga dipotongnya yang lebih ini ya. Kemudian wortelnya juga bisa dipotong. Oke. Nah. Oke, cara menyajikannya mudah. Kenapa tadi saya sebut suka-suka? Karena teman-teman di sini bisa mengambil sesuai dengan selera teman-teman. Nah, saya ambil tahu, saya juga ambil wortelnya. Oke, saya ambil 2. Oke, gambas ini juga bagus untuk pencernaan ya teman-teman ya, dia kayak serat. Oke, kentang, saya banyakin kentang karena biasanya kalau sahur itu kan kita kurang selera ya makan nasi ya, rasanya gimana gitu. Jadi teman-teman yang kurang selera makan nasi bisa deh masak sop ini. Nah, saya ambil juga buncis mix apa nih, jagung manis. Oke, udah deh,
siram si sounnya mending dipotong-potong ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Sop uno ini juga mengenyangkan karena dia terbuat dari pati, bisa menjadi pengganti nasi juga. Kenapa? Ini bisa buat alternatif teman-teman yang males makan nasi ketika sahurnya agak susah, jadi saya ambil ini aja deh teman-teman. Oke, tada, udah siram deh kuahnya. Ini seger banget loh teman-teman. Lala. Oke. Nah, tambahkan bawang goreng. Saya di rumah selalu sedia bawang goreng. Nah, ini dia.